Selaku warga masyarakat Maluku Barat Daya yang ada di perantauan, kita memberi apresiasi. Cuman ada beberapa catatan yang harus kita ingatkan kepada ketiga pasangan calon, bahwa pilkada di MBD ini harus melahirkan pemimpin yang paling tidak mengerti dan dia paham serta dia punya roh yang memahami secara benar bagaimana kultur budaya di Kabupaten Maluku Barat Daya itu harus dijaga. Ya, saya kira proses pilkada di Maluku Barat Daya itu nanti akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020. Sekarang ini sementara ada dalam proses konsolidasi bahkan kampanye di Maluku Barat Daya, di kecamatan-kecamatan yang memang menjadi target dari tiga pasangan calon ini untuk paling tidak mendulang suara di tempat-tempat di mana ada kemungkinan untuk mereka bisa meraih dukungan suara. Saya menyoroti pilkada di MBD ini tidak dalam kapasitas saya selaku kader partai politik, tetapi saya menyoroti dinamika politik yang ada di Maluku Barat Daya sana sebagai warga masyarakat dan sebagai orang Maluku Barat Daya yang ada di Ambon. Saya melihat bahwa pilkada di Maluku Barat Daya dalam tahapan kampanyenya sudah berjalan cukup bagus. Ada pasangan Kalwedo yang didukung oleh Partai Golkar dan Gerindra yang mengusung Pak Niko Kili-Kili dan Pak Odiono. Kemudian pasangan incumbent atas nama Pak Benjamin Thomas Noak dan Pak Ari Kili-Kili itu didukung oleh 5 partai politik, masing-masing PDI Perjuangan, Nasdem, Demokrat, Hanura, dan kalau saya tidak salah PKBI. Kemudian ada satu pasangan calon atas nama Pak John Leonupun itu didukung oleh bukan didukung, saya ulangi, pasangan ini adalah pasangan independen. Nah, proses kampanye sudah dilaksanakan oleh tiga pasangan calon ini. Komunikasi, konsolidasi politik itu sudah berjalan secara baik, dan selaku warga masyarakat Maluku Barat Daya yang ada di perantauan, kita memberi apresiasi. Cuman ada beberapa catatan yang harus kita ingatkan kepada ketiga pasangan calon, bahwa pilkada di MBD ini harus melahirkan pemimpin yang paling tidak mengerti dan dia paham serta dia punya roh yang memahami secara benar bagaimana kultur budaya di Kabupaten Maluku Barat Daya itu harus dijaga. Saya mendapat laporan dari Maluku Barat Daya sana bahwa ada pasangan calon tertentu yang melakukan kampanye dengan kemudian mempetak konflikkan pasangan-pasangan calon dalam pengertian ada pasangan calon, saya sebut saja pasangan calon benar, dalam hal ini calon Bupati Pak Benjamin Thomas Noak itu kemudian diisukan oleh pasangan tertentu bahkan timnya bahwa beliau ini bukan orang dari Dataran Babar. Di MBD sana itu ada Dataran Babar, ada Poros Tengah di Leti Mualakor, ada yang namanya Kisar. Nah, secara kebetulan ini Pak Benjamin Thomas Noak sebagai calon incumbent ini, beliau ini ayahnya, orang tuanya, papanya itu memang orang Kisar. Ibunya itu dari daerah saya di Babar, di Daulor Daura. Nah, saya kira welcome bagi pasangan lain untuk menyampaikan kampanye, tetapi dalam tataran yang menurut saya harus menjual visi misinya secara profesional. Itu yang dibutuhkan. Nah, kalau hari ini ada pasangan calon yang kemudian lewat timnya dan sebagainya tampil kemudian menyuarakan bahwa, menyampaikan ke publik bahwa Pak Benjamin Thomas Noak ini bukan anak dari Dataran Babar, saya kira itu keliru. Karena memang ibunya sebenarnya dari Babar, dari Pulau Daura. Ada satu kecamatan di sana, Daulor Daura. Ibunya asli situ. Bagaimana mungkin kemudian dalam untuk mencapai kepentingan politik, kita kemudian mengatakan bahwa beliau ini tidak berasal dari sana. Saya kira cara-cara kampanye yang tidak santun, karena menurut saya
model kampanye dan sosialisasi seperti begini itu merusak tatanan budaya yang ada di Maluku Barat Daya. Orang Maluku Barat Daya itu kental dengan yang namanya kalwedo. Orang di Maluku Barat Daya sana mereka sangat kuat dengan tradisi adat istiadatnya. Nah, kalau beliau ini pasangan nomor urut 2 atas nama Pak Benjamin Thomas Noack ini yang bertarung kemudian diisukan bahwa beliau ini bukan orang dataran Babar, saya kira ini sesuatu yang sama sekali merusak tatanan budaya yang ada di Maluku Barat Daya. Jelas-jelas ibunya dari sana. Itu yang menurut saya harus menjadi catatan untuk calon-calon ini ke depan. Sehingga kita benar-benar melewati proses ini dengan baik dan masuk dalam proses pemilihan juga dengan baik dalam semangat persaudaraan. Kita melahirkan pemimpin yang paling tidak dia menjaga dan dia memelihara kultur budaya yang ada di sana. Kalau masih seperti begini saja, orang sudah kemudian menjustifikasi bahwa beliau ini bukan orang di sini padahal ibunya dari sini. Saya kira ini cara-cara yang menurut saya tidak bagus, tidak baik. Nah, ini yang coba saya kritisi. Saya tidak mencoba kemudian mengkritisi dari pendekatan partai politik. Kebetulan saya di Golkar, saya kira kita tetap memberi dukungan kepada semua calon, 3 pasangan calon yang ada di sana. Cuman saya sesalkan ada hal yang kemudian dipakai untuk mencari keuntungan di situ. Saya kira itu hal yang memang menurut saya yang harus saya sampaikan, bahwa pilkada ini adalah hajatan politik, bahwa ini momentum politik, tetapi nilai-nilai kultur budaya, hubungan orang saudara itu yang harus dijaga. Bagaimana mungkin seorang Benjamin Thomas Noack yang papanya dari Kisar, ibunya dari Babar, kemudian dimainkan isu di bawah bahwa beliau ini orang Kisar dan bukan orang Babar. Saya kira ini hal-hal yang tidak terpuji. Saya kira itu yang saya soroti dan saya kritisi secara pribadi, karena saya punya beban moral bagaimana kultur budaya MBD ini harus dijaga dan dipelihara untuk anak cucu kita. Saya kira itu.